Bab 1, yang beruntung. Acara bertahan hidup di alam liar terbesar telah mencapai akhir. Malam ini pukul 8 akan diundi 100 orang beruntung. Mereka akan mengikuti program Bertahan Hidup di Alam Liar 365 hari yang disponsori Akademi Siliko. Bertahan di alam liar selama 365 hari adalah tindakan berani sekaligus berbahaya. Lebih dari 30 juta orang telah mendaftar, memecahkan rekor dunia, dan kami akan menyiarkan langsung seluruh prosesnya. Selanjutnya, harap tetap menyaksikan. Sop Hong terpaku menatap televisi. Di depannya ada layar 14 inci, model lama yang dibelinya secara daring. Yang membuatnya terkejut adalah berita itu, bertahan hidup 365 hari. Dia belum pernah mendengar acara seperti itu. Apa yang sedang terjadi? Bukankah aku seharusnya pergi wawancara kerja hari ini? Mengapa aku kembali ke rumah? Semua terasa aneh baginya. Lalu dia melihat jam di pojok televisi dan langsung membeku. Dia buru-buru mengambil ponsel, membuka kunci, dan berseru, "Bagaimana mungkin? 20 September 2018? Bukankah hari ini 27 September? Ya, aku baru ingat." Tiba-tiba dia memegang pelipis, teringat bahwa dia pingsan karena panas saat wawancara. Apakah aku telah bereinkarnasi? Sama seperti dalam novel? Apakah aku benar-benar bereinkarnasi? Sop Hong hampir tidak bisa mempercayainya. Dia kembali 7 hari lebih awal. Tetapi satu hal sangat mengganggunya, acara bertahan hidup 365 hari ini tidak pernah ada sebelumnya. Apakah ini dunia paralel? Sekarang pukul 6:35 sore. Aku ingat Van Han akan membeli seekor nila sekitar pukul 6:37. Dia menatap gerbang, melirik jam di ponselnya. Tok tok tok. Pada pukul 6:36, terdengar langkah kaki dari gerbang, lalu suara percakapan. Van Han, kalian sudah menunggak 2 bulan sewa. Akhir bulan ini kalian harus membayar penuh 3 bulan. Jangan menunda lagi, aku hanya membantu menjaga rumah ini, jangan menyulitkanku. Suara tegas seorang wanita paruh baya terdengar. Suara takut-takut Van Han menyusul. Baiklah, Bibi Hua, malam ini aku akan mentransfer uangnya. Kalau begitu, aku akan mengingatkan keluarga lain. Nada Bibi Hua melunak. Wajah Sop Hong menjadi muram, bibirnya terkatup rapat. Percakapan itu terukir jelas dalam ingatannya. Krek. Kunci berputar, pintu terbuka. Seorang gadis mungil dan manis masuk, tingginya sekitar 1,56 meter, wajahnya halus pucat, namun tersenyum cerah. Sop Hong, aku sudah pulang. Van Han mengangkat kantong plastik di tangannya, tersenyum, lihat, aku membeli ikan, malam ini kita makan ikan pindang. Sop Hong, ada apa denganmu? Dia tahu dia mendengar percakapan di gerbang. Dia mendekat, menggandeng lengannya lembut, berbisik, apakah wawancara gagal lagi hari ini? Maafkan aku. Sop Hong mengusap kepalanya. Memang wawancara itu gagal. Sebenarnya, dia ingat jelas bahwa 7 hari ke depan semua wawancara akan gagal. Tidak ada perusahaan yang mau menerima anak laki-laki yang baru lulus SMA. Jangan bilang maaf. Kamu tidak bersalah. Aku yang selalu merepotkanmu. Suara Van Han meninggi, alis indahnya berkerut, bibir mungilnya manyun marah. Keduanya yatim piatu, tumbuh bersama di panti asuhan, terikat oleh hubungan erat. Tahun itu panti asuhan harus pindah. Sop Hong sudah tidak pantas tinggal, jadi mereka menyewa kamar kecil di luar. Dengan uang hasil kerja paruh waktu Sop Hong dan beasiswa Van Han, mereka menyewa kamar di desa Cheng Song. Van Han menempati kamar tengah, sementara Sop Hong tidur di ruang tamu. Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Biar aku bantu. Van Han tertawa, seolah-olah tadi tidak marah. Di dapur kecil dekat balkon, mereka menyiapkan makan malam bersama dengan hangat. Saat membersihkan sisik ikan, Sop Hong pura-pura bertanya, Van Han, berita tadi menyebutkan acara bertahan hidup 365 hari. Apakah kamu pernah dengar? Ya, tentu, aku bahkan sudah mendaftar. Van Han menatapnya aneh, bukankah kita sudah sepakat? Jika benar-benar terpilih, kita akan ikut bersama. Mendengar itu, tangan Sop Hong berhenti, mata hitamnya menegang. Kini dia yakin,
dia telah bereinkarnasi ke dunia paralel, sedikit berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Ingatannya tidak salah. Acara bertahan hidup 365 hari itu sama sekali tidak ada di masa lalu. Jangan terlalu berharap. Dari lebih dari 30 juta orang, kita yang terpilih? Itu terlalu sulit. Bab 2, hadiah yang mengejutkan. Bagi seseorang yang pernah pusing hanya karena 10 koin, menerima 100 juta hanya bisa muncul dalam mimpi. 100 juta? Hadiah sebesar itu? Tanya Espong dengan kaget. HMPH, aku tahu kau tidak memperhatikan. Van Han memutar matanya, membersihkan sisik dan darah dari wajahnya, lalu berkata jernih. Tuan Liche menambahkan hadiah lagi. Jika kau meraih juara pertama, kau tidak hanya akan mendapat 100 juta, tapi juga tanah senilai 80 juta. Tanahnya di mana? Masa berlakunya berapa lama? Tanya Espong penasaran. Van Han menatapnya aneh. Itu adalah informasi yang semua orang tahu. Selamanya? Espong terkejut, membuka mulut lalu menutupnya lagi, memutuskan untuk mencari tahu nanti. Espong, kau benar tidak kuliah? Setelah hening sejenak, Van Han bertanya lembut. Kita bisa pinjam sedikit uang dari kepala panti, jadi kau bisa bayar uang kuliah. Aku akan coba cari kerja musim panas dulu, bisik Espong. Hatinya lebih tenang. Ia memutuskan tidak magang di perusahaan, tetapi bekerja di pabrik untuk biaya hidup, lalu berpikir lebih jauh. Bagaimanapun, ia tidak bisa bergantung pada beasiswa dan bantuan tempat tinggal Van Han. Baiklah. Van Han menarik napas lega. Ia takut dia terus pusing soal kerja. Jika begitu, ia akan mempertimbangkan kerja di kantin sekolah, yang memberi 3 kali makan, dan bisa mengurangi bebannya. Makan malam itu adalah nila rebus, tumis kol, dan sepanci besar nasi. Espong, makan ikannya. Van Han menunjuk piring dengan bibir terkatup. Jangan menahan diri. Cuaca panas, tanpa kulkas ikannya akan basi besok. Makan saja. Kau makan sedikit sekali? Matanya yang hitam penuh ragu. Aku sudah makan 2 mangkuk. Espong memutar matanya dan mendorong piring. Kalau begitu aku habiskan. Van Han menjilat bibir dan menunduk makan cepat. Malam, makan 80% sudah cukup. 5 mangkuk dan 80%? Kau yakin? Espong menghela napas. Ia tahu dia doyan makan. 5 mangkuk hanya setengah untuknya. Kalau ada lebih banyak nasi, dia pasti makan 10. Biasanya ia menahan lapar, wajahnya pucat membawa sedikit keindahan rapuh. Besok aku akan beli lebih banyak beras dan masak mie. Espong pergi ke dapur. Tidak usah, aku sudah kenyang. Pipinya memerah malu. Baiklah, jangan terlalu hemat, kata Espong tegas. Hematlah apapun, tapi perut harus kenyang. Itu adalah kata-kata kepala panti asuhan, kalimat yang paling sering ia dengar sejak kecil. Tahu sifatnya, ia melarangnya membantu. Duduk saja, aku akan masak sedikit lagi. Ia tahu dia lebih rela lapar daripada keluar uang, pernah pingsan karena kelaparan. Tiba-tiba ia berpikir, mungkin ikut bertahan hidup liar 365 hari, tidak buruk. Setidaknya di alam ada makanan gratis, cukup untuknya makan. 3 mangkuk cukup, malah makan 80% saja. Van Han tersenyum manis. Mengerti? Jawab Espong dengan senyum pahit. Saat membawa mangkuk air, ia melihat Van Han sedang menonton televisi, yang menayangkan langsung bertahan hidup liar 365 hari. Melihat jam, ia sadar sudah hampir jam 8 malam, saat undian keberuntungan. Espong, cepat kemari. Van Han buru-buru mengambil mangkuk, menatapnya kesal karena tidak pakai cangkir kecil. Baiklah. Begitu duduk, suara mekanis terdengar di kepalanya, membuatnya kaget. Ding. Sistem absen sedang memuat 10%, 30%, 70%. Ding. Sistem absen selesai dimuat. Ding. Memberikan paket besar untuk pemula. Ding. Sistem akan menjawab 3 pertanyaan, lalu membongkar fungsi jawaban. Ia bahkan pernah bereinkarnasi, dan membaca banyak novel penuh trik, jadi segera sadar ini adalah sistem ceat.
Ding. Pertanyaan 1, basis data tidak berisi jawaban. Matanya berkedut, ia cepat bertanya. Fungsi apa yang kau punya? Ding. Pertanyaan 2, ini adalah sistem absen. Setiap hari kau harus absen. 7 hari memberi paket awal, 1 bulan paket menengah, 10 tahun paket dewa, 100 tahun paket super dewa, 1000 tahun paket tertinggi. Serius? 10, 100, 1000 tahun? Apa yang ada di dalam sampai butuh selama itu? Tanya Espong penasaran. Ding. Pertanyaan 3. Data kurang? Tidak bisa menjawab, tidak bisa menjawab. Apa maksudnya? Akan kutanya hal lain. Espong mengernyit. Apa sistem ini rusak? Ding. Fungsi tambahan dibongkar, semoga Tuan hidup bahagia. Espong terdiam. Dari 3 pertanyaan, hanya 1 yang dijawab. Tapi ia segera melupakannya. 10, 100, atau 1000 tahun terlalu jauh baginya. Bab 3, sebuah kesempatan kebetulan. Van Han memegang sumpit di satu tangan dan menarik lengan baju Sop Hong dengan tangan lain. Bertanya bersemangat, kau pikir kita bisa terpilih? Sop Hong tersadar dan menatap TV. Di sana muncul 4 orang, 2 pria dan 2 wanita. Pembawa acaranya adalah Hamin, terkenal, selalu diundang untuk acara besar. Sop Hong mendengar perkenalan 2 aktris, hanya pelengkap, jadi dia tidak peduli. Lalu Hamin memperkenalkan dengan khidmat sang sponsor, Tetua Liko. Liko adalah pria tua berambut putih, keriput seperti kulit kayu, memakai kacamata tanpa bingkai. Banyak orang mungkin tidak tahu Tetua Liko, hari ini saya perkenalkan dengan bangga, dari Akademi Ilmu Pengetahuan Kekaisaran, dengan kontribusi besar, Akademisi Liko. Klap klap klap. Tepuk tangan bergema. Hamin bersuara kagum. Tetua Liko, kini berusia 82, akademisi. Pernah ikut desain satelit dan kedirgantaraan. Kini pensiun, tanpa anak, yatim sejak kecil, dari desa gunung kecil. Dia dibesarkan negara, hidupnya legendaris. Sepanjang hidupnya ia berjuang untuk kebangkitan bangsa. Tanah itu hadiah dari negara, beserta beberapa paten. Uang paten ia sumbangkan ke banyak panti asuhan. Perkenalan berlangsung ribuan kata. Van Han mengangguk, menyeruput mie. Bertahan hidup di alam liar 365 hari, acara ini akan gunakan teknologi pemantauan terbaru. Tiap tim 3 drone supersonik dengan kamera udara dan tenda. Hamin menunjukkan drone seukuran ibu jari, yang terbang saat dilepas. TV menayangkan rekaman udara, jelas sekali. Tentu, privasi pribadi tidak akan direkam. Tambah Hamin. Lokasi bertahan hidup juga banyak kamera. Wajahnya serius, setiap tim terpilih tanpa bantuan, hanya mengandalkan diri sendiri. Lalu ia umumkan aturan, setiap tim 2 orang ikut bertahan hidup di alam liar 365 hari. Tiap orang hanya boleh bawa 3 alat, tak lebih. Siapa curang langsung gugur. Perekaman setahun penuh di luar, jika ingin mundur, tekan telepon satelit dan akan dijemput. Terlalu ketat? Van Han terkejut. Hanya 3 alat, bagaimana bisa hidup setahun di luar? Tidak, 6 alat. Sop Hong tersenyum, dia bilang tiap orang, 2 dalam tim, asal tidak duplikat, 6 alat. 3 lawan 6 alat perbedaan besar, jebakan kata, juga ujian kecerdikan. Sebenarnya, Sop Hong merasa tak sesederhana itu, hadiah terlalu besar, pasti ada aturan tersembunyi. Di TV, Hamin lanjut, jika semua gagal setahun, undian lagi, pilih lokasi baru, sampai ada yang bertahan setahun untuk hadiah besar. Jadi, setahun adalah aturan mutlak. Sop Hong berpikir, mudah atau sulit 2 orang bertahan setahun di luar? Selanjutnya, 100 tim penonton beruntung diundi, sukses dapat 100 juta yuan dan sebidang tanah bernilai 80 juta yuan 30 tahun lalu. Suara Hamin naik, ini kesempatan mengubah hidup, keberanian, kebijaksanaan, keberuntungan, semua harus ada. Jika yang terpilih tak mau ikut, bisa hubungi nomor di layar untuk batal, kami undi sampai lengkap 100 tim. Jelas Hamin. Ding ding, dong bang. Suara undian terdengar. Segera roda berhenti, 200 nama muncul rapat, sulit dibaca.
Selamat, ini 100 tim terpilih, jika tak mau ikut hubungi. Daftar muncul, berganti tiap 3 detik. Sop Hong, cepat, lihat, nama kita ada. Van Han melotot, menatap daftar. Mana mungkin, lebih 30 juta ikut. Sop Hong tertawa, karena 2 per tim, 60 juta ikut bertahan hidup di alam liar 365 hari. Lihat saja. Dia manyun, menepuknya, mungkin benar. Ah! Van Han melotot, menjerit, terpilih, kita terpilih. Hahaha, benar terpilih. Dia melompat, pipi memerah, berseru, aku bilang kan, keberuntunganku selalu hebat. Benar juga. Sop Hong menggeleng tak berdaya, keberuntungan itu memang langka, mereka benar terpilih. Bab 4, Paket Besar Pemula. Sekarang mari kita bicara tentang hadiah. Hamin sangat pandai membangkitkan suasana, atau mungkin dia sendiri terkejut dengan hadiah. Juara pertama adalah 100 juta yuan, ditambah sebidang tanah yang 30 tahun lalu bernilai 80 juta, dengan hak penggunaan permanen. Juara kedua adalah 30 juta yuan. Juara ketiga adalah 10 juta yuan. Selain itu, bertahan hidup di alam liar selama 1 bulan memberi bonus partisipasi 100.000 yuan. Itulah hadiah untuk bertahan hidup 365 hari di alam liar. Sebuah kesempatan hidup yang kini ada di tangan kalian. Tapi tolong, ukur kekuatanmu, hidup adalah yang terpenting. Kalian akan bertahan hidup di alam liar selama 1 tahun penuh, tanpa bantuan kecuali jika dieliminasi. Di TV, Hamin berbicara tanpa henti, nadanya yang meyakinkan membuat Sop Hong malu. Sop Hong, apakah kita ikut? Tanya Van Han bersemangat, langsung menghadapi kenyataan. Ikut berarti bertahan hidup 1 bulan, setidaknya mereka bisa mendapat 100.000. Dengan keberuntungan, bahkan jutaan. Hal ini sangat menggoda Van Han yang miskin. Bagaimanapun juga, itu patut diperjuangkan. Tidak ikut berarti tetap miskin, tanpa uang sewa bulan depan. Beasiswanya hampir habis. Bagaimana menurutmu? Sop Hong mengerutkan kening, dia juga ingin ikut. Bagaimanapun dia tidak punya apa-apa lagi, hanya pria miskin. Seperti kata Hamin, ini adalah kesempatan, dan itu ada di depannya. Kita bisa coba, bahkan 1 bulan juga baik. Mata Van Han berkilat cerdas, 100.000 sebulan bisa membuatnya makan kenyang selama berbulan-bulan. Begitu rupanya. Sop Hong tidak begitu optimis, karena lokasi bertahan hidup pasti tidak mudah, hadiahnya terlalu besar. Tanah itu, yang bernilai 80 juta 30 tahun lalu, kini nilainya lebih dari 2 miliar. Van Han diam-diam menatap Sop Hong yang termenung, dia tidak mengganggu, hanya menoleh ke TV. Sop Hong benar-benar mempertimbangkan, dengan kemampuannya sekarang, jujur saja, dia ragu mereka bisa bertahan lebih dari 1 bulan. Tapi dia punya hack. Dalam pikirannya dia berbisik, buka paket besar pemula. Ding! 1 paket pengetahuan dasar perkemahan liar. Ding! 1 ramuan peningkat fisik dasar. Apa yang bisa dia katakan? Paket ini jelas mendorongnya menuju survival. Terima pengetahuan perkemahan, dan formula obat penolak serangga. Dia memerintahkan dalam hati. Seketika, pengetahuan membanjiri otaknya, dengan gambar hidup membuat kepalanya sakit. Dia menggertakkan gigi, menahan sakit seperti dipukul di kepala. 5 menit kemudian, rasa sakit memudar, berganti kejernihan dan lega. Besok, berkumpullah di pusat olahraga kota Asia Barat, berangkat keesokan paginya. Biaya perjalanan ditanggung, yang absen dianggap mundur. Bertahan hidup di alam liar 365 hari akan disiarkan langsung di Douyu, seluruh perjalanan tanpa henti. Itulah pengumuman hari ini, sampai jumpa besok. Sop Hong, kita ikut? Van Han mematikan TV, mengambil mie dingin, dan mengingatkan, paling lambat tengah malam kita harus konfirmasi, jika tidak dianggap penantang. Ikut. Sop Hong tersenyum, pengetahuan survival memberinya kepercayaan diri. Kita akan ikut survival 365 hari ini, kita akan meraih hadiah. Baik, kita ikut. Melihat senyumnya yang percaya diri, Van Han tersipu, cepat-cepat menunduk makan mie. Setelah beberapa saat, dia bertanya, lalu sekarang apa yang kita lakukan? Berapa uangmu? Sop Hong membuka saldo ban,
123 yuan 80 sen. Aku masih punya 4.400. Van Han menyerahkan ponselnya, ini sebelum dipotong sewa. 3 bulan sewa adalah 3.000, listrik dan air sekitar 600, jadi kita punya sekitar 2.000. Sop Hong menghitung, menyadari betapa miskinnya mereka. 2.000 itu semua yang mereka miliki, begitu habis, mereka akan kelaparan. Dia berpikir lebih jauh, matanya berbinar. Tunggu, masih ada 1.000 deposit yang bisa diambil kembali. Ah! Van Han ingat Bibi Hua baik hati mengambil 1.000 deposit. Dia ragu bertanya, apakah kita akan mengembalikan kamar? Ya, kita akan hidup di alam liar selama 1 tahun, tidak perlu menyimpannya. Dia juga ingat setiap orang bisa membawa 3 alat, jadi lebih baik bersiap sejak awal. Bab 5, 2 jiwa miskin. Uhuk. Sop Hong berdeham canggung lalu berkata, tidak perlu menjual ponsel, TV ini juga tidak berharga, pergilah mandi dan istirahat, kita bisa membeli alat di kota Asia Barat. Ponsel mereka adalah tipe murah, menjualnya hanya dapat ratusan yuan, lebih baik disimpan sebagai kenangan. Baik. Van Han tersenyum, matanya berbinar, membawa mangkuk ke dapur, mencuci piring lalu mandi. Sop Hong menghela napas, berbaring di sofa, dalam pikirannya memanggil ramuan penguat tubuh. Seketika tubuhnya terasa hangat, membuatnya lelah. Sesaat kemudian, informasi muncul di kepalanya, itu penjelasan ramuan. Ramuan dasar penguat tubuh, dalam 1 bulan, perlahan tapi aman, akan menggandakan kekuatan tubuh. Sop Hong bergumam, jika dasar menggandakan, lalu bagaimana dengan tingkat menengah dan tinggi? Ia merasa ada harapan, dan karena butuh sebulan penuh, itu lebih baik, tidak mudah terlihat, terutama oleh Van Han yang PK. Aku merasa jauh lebih kuat. Ia mengepalkan tangan, merasakan perbedaan. Ia mengangkat bajunya, perut datar kini menampakkan 4 otot samar, yakin sebulan lagi akan jelas 4 otot kuat. Van Han keluar dengan rambut basah, sambil mengeringkannya mendesak, cepat mandi, aku akan mencuci pakaian, besok akan lebih mudah. Oke. Sop Hong berdiri untuk mandi, melirik rak, gerakan itu sudah terbiasa. Setelah setengah tahun bersama, awalnya ia canggung, kemudian bahkan membantu mencuci bajunya, kini biasa saja. Anak laki-laki mandi fokus pada bagian utama, sisanya dicuci sekadarnya, keluar dengan rambut basah. Sop Hong, apa yang harus kita bawa? Van Han mengintip dan bertanya, apakah perlu bawa sampo? Tidak, cukup pakaian. Ia mengeringkan rambut, berpikir bertahan hidup di alam liar bukan wisata, tiap orang hanya boleh membawa 3 alat. Hois! Ia mengangkat bahu, mereka miskin. Untungnya keduanya optimis, tidak membandingkan, tidak iri. Tak lama, Van Han selesai berkemas, tas kecil cukup, juga memasukkan pakaiannya. Sambil memegang ponsel, ia bertanya, haruskah pesan tiket online? Sudah, besok jam 10. Ia berbaring, membuka microblogging, melihat, bertahan hidup liar 365 hari, jadi topik. Ia mengangguk, pergi mencuci pakaian. Benar. Ia membaca aturan, jarinya bergulir ke komentar. Ini membuat mereka jadi manusia hutan. Aku sangat iri. Aku suka bertahan hidup di luar, kenapa bukan aku? Aku sumpah 100 juta kali. Yang di atas bodoh, pikir bertahan hidup setahun mudah? Hati-hati ular, nyamuk menghisap darah, serigala, harimau membunuhmu. Benar, kata-kata berani. Besok malam di Douyu Live, tunggu dan lihat. Ia bosan, kebanyakan hanya perdebatan dan iri. Krek. Van Han membawa pakaian ke balkon. Oh ya. Ia tiba-tiba bertanya, kalau ikut acara ini, bagaimana dengan belajarmu? Aku sudah belajar semua pelajaran SMA sendiri, sekarang belajar kuliah tahun pertama. Katanya pelan. Ia terdiam, hampir lupa dia jenius, semua beasiswa miliknya. Ia berhenti lalu berkata, kalau begitu, kau akan ketinggalan ujian SMA tahun depan. Hah? Dia terkejut, tangan menetes, bertanya, kau target 3 besar? Ya. Ia berkata serius, harus bidik peringkat pertama. Oh begitu.
Katanya cuek. Kalau bisa peringkat pertama, untuk apa kuliah? Bukankah kau akan menafkahiku? Haha. Ia tertawa, rebahan lagi, menggoda, bukan untuk membuatmu gemuk. Aku terlahir tidak bisa gemuk. Dia melotot kesal. Dia makan sedikit, bagaimana bisa gemuk? Tidurlah, besok bangun pagi. Katanya, membuka browser, memeriksa dunia paralel. Jangan begadang. Dia menguap, masuk kamar. Ia menatap ponsel. Ia sadar dunia paralel ini, negara Yanhua, ukuran bumi 2 kali lipat, populasi juga 2 kali lipat. Yang paling penting, kurang dari 10 orang memiliki hak tanah abadi, membuktikan betapa kuatnya Tuan Liko, juga betapa berlebihan hadiah juara pertama. Bab 6, Kekasih Masa Kecil. Pagi itu, Sop Hong dan Van Han berkemas, di bawah tatapan ragu Bibi Hua, mereka meninggalkan kamar sewa yang ditinggali setengah tahun. Sop Hong membawa TV dan beberapa elektronik dijual cepat, 30 yuan cukup untuk sarapan mewah, Bak Pao mengenyangkan perut, lalu di mata terkejut pemilik warung, mereka berangkat naik kereta cepat ke kota Xia. Di kereta, Van Han memegang buku, sementara Sop Hong mencari toko perlengkapan alam. Sop Hong, alat apa yang mau dibawa? Jelas ia tidak membaca. Bawa korek? Tidak perlu, korek buang slot. Ia menolak langsung dan menjelaskan. Kita bisa bikin api, lebih baik bawa yang sulit ditemukan di alam. Sejak kapan bisa bikin api? Wajahnya penuh ragu. Dari semua orang, hanya dia yang paling mengerti. Mereka kekasih masa kecil. Tadi malam belajar lewat video online. Ia berbohong baik hati. Oh begitu. Ia menatap mata hitamnya, mengira ia begadang cari ilmu survival. Di Xia, pakai lebih banyak baju. Ia menasihati tulus. Terutama pakaian dalam, pakai 2 lagi. Aku tahu. Ia menjawab malu. Biasanya tadi bicarakan, tapi saat disebut terasa canggung. Semoga mereka tidak terlalu ketat, kalau pakaian pun diatur, repot sekali. Ia khawatir. Ia juga semalam belajar cara kenali sayuran liar. Sekarang musim gugur, lebih sebulan lagi musim dingin, takut. Ia terdiam. Van Han cepat mengerti. Jika musim dingin bersalju, tingkat sulit naik tinggi. Melihat suasana serius, ia buru-buru tanya. Alat apa dibawa? Sleeping bag tahan air hangat, sekop tentara, dan panci besar. Ia menduga panitia dengan hadiah besar ini pasti tingkat neraka, jadi tenda tak boleh dibawa, bukan liburan. 3 lainnya? Ia menekan. Belum diputuskan, mungkin ada syarat tersembunyi. Nanti saat kumpul baru putuskan. Besok berangkat, masih ada waktu. Ia menjawab pasrah. Jika dia panitia, dengan hadiah sebesar itu, cukup 1 pisau. Aku curiga ada jebakan. Ia juga merasa panitia tak baik hati. Jangan pikir, nanti tahu. Ia menggeleng. Ia memejamkan mata tenang, simpan tenaga. Para penumpang, kereta segera tiba di stasiun pusat Xia, siapkan barang dan turun tertib. Pengumuman membangunkannya. Ia tersenyum hangat, menepuk pipinya. Bangun, kita sampai. Minum air biar segar, sebentar lagi turun. Ia memberinya botol lalu pakai ransel. Jangan begadang lagi, jangan ulangi. Ia membantunya berdiri sambil memegang tangan. Semalam ia lihat gadis itu menulis catatan sampai tertidur. Nya. Gadis itu mengerutkan hidung nakal, memegang lengan bajunya dan keluar stasiun. Pergi ke markas dulu, simpan barang lalu beli alat. Rencananya jelas. Baik. Ia jarang bepergian, kecuali lomba sekolah, selebihnya di rumah atau sekolah. Bagus. Mereka naik metro, lalu 2 bus, sampai pusat olahraga Xia. Saat itu sudah ditutup, kerumunan ramai mengelilingi. Orang sebanyak ini? Ia terkejut, ribuan di dalam dan luar. Dekat dengan aku. Ia menggandeng tangannya, menuntun lewat kerumunan. Ia melihat tangan bergenggam. Setelah lebih 10 menit,
Mereka tiba di gerbang. Ia melindunginya dari dorongan. Kami penantang. Ia bicara pelan. Kartu identitas. Satpam ragu, melihat wajah polosnya, lalu berkata tegas. Keluarga tidak boleh masuk. Keluarga? Ia melirik wajah mungilnya, menahan senyum. Dia juga penantang. Ah! Satpam menegang, memeriksa KTP mereka. Van Han berusia 16. Sop Hong 19. Bab 7, Tim Acara Licik. Terima kasih, kita harus mencoba. Suop Hong berkata lembut. Hei, di mana orang tua kalian? Beberapa dokumen butuh tanda tangan mereka. Satpam menatap gadis itu, merasa rumit. Kami yatim piatu. Van Han menjawab tenang, sudah terbiasa. Satpam terdiam, memeriksa berkas, melihat itu benar, lalu mengangguk. Paman, kalau kita masuk, bisa keluar lagi? Kami belum beli alat. Suop Hong mengambil kembali kartu identitasnya. Tidak apa, alat sudah disiapkan di dalam. Satpam ragu, mungkin karena mereka kecil, lalu menambahkan, membawa alat sendiri dilarang, hanya boleh pakai dari tim acara. Suop Hong mengiyakan dalam hati, tim itu memang licik. Dia berkata sopan, terima kasih, Paman. Pergi, hati-hati, kalau tidak sanggup, keluar saja, tidak malu. Satpam berkata terbuka. Baik. Suop Hong membawa Van Han masuk. Masuknya mereka mengejutkan kerumunan, gadis itu tampak baru 14 atau 15 tapi berani ikut. Menurut aturan, 16 tahun boleh, mungkin hanya kelihatan kecil. Sekecil itu berani, seperti anak sapi tak takut harimau. Seseorang mengejek. Gadis kecil itu pasti tidak tahan hari pertama. Kenapa bukan aku yang dipilih, juara pertama 100 juta. Suop Hong dan Van Han tidak tahu kehadiran mereka bikin iri, meski tahu pun tak peduli. Tap-tap. Mereka ikuti tanda, staf bawa ke ruang, bilang aturan diumumkan setelah semua kumpul. Krek. Staf pergi. Jadi sekarang apa? Van Han mengernyit. Baik. Van Han keluarkan buku catatan, lihat lagi catatan bertahan hidup semalam. Jam 7:30, staf mengetuk, membawa mereka ke arena. Krek-krek. Mereka berjalan di lorong, lihat banyak orang ikut. Malam ini penting. Suop Hong ingin lihat aturan. Wah, gadis itu kecil sekali, imut. Suara perempuan jernih terdengar, mereka menoleh. Itu gadis berambut pendek, sekitar 20, menatap Van Han. Liu Yimeng, diam. Di sampingnya gadis berambut panjang, jelas kembarannya. Perhatikan. Liu Yiju memutar mata, tersenyum kaku. Suop Hong menatap mereka, terutama Liu Yimeng dengan wajah sedih, sangat cantik, salah satu sedikit yang dia beri nilai lebih 90, sisanya tergantung sifat. Ayo pergi. Suop Hong menggeleng, membawa Van Han maju, gadis itu memang kecil rapuh. HMPH. Van Han manyun, berpikir, apa pentingnya mereka tinggi. Aku, Van Han, nanti pasti tinggi. Dengan sedikit kesal, dia mengikuti. Liu Yiju melihat punggung tipis mereka, mencubit telinga adiknya, menegur, apa yang kukatakan sebelum keluar? Bicara lebih sedikit, tapi kau langsung ribut bilang dia kecil. Tapi dia memang kecil. Liu Yimeng bergumam. Kau? Liu Yiju menekan lebih kuat, lalu menghela napas, orang pendek sering punya harga diri kuat, bilang begitu bisa bikin masalah. Maaf. Liu Yimeng manyun, seperti anak manja. Jangan pakai trik itu. Liu Yiju marah, tak berdaya pada kembarannya. Kadang jujur memang menyakitkan. Dia melihat banyak mata menatap, menarik Liu Yimeng. Baik, cepat pergi. Dia bertekad masuk 3 besar. Bab 8, awal adalah tantangan tingkat neraka. Sop Hong dan Van Han mengikuti staf sekitar 5 menit ke arena. Mereka melihat panggung siaran sudah terpasang, kamera di mana-mana. Selamat datang, para penantang. Suara Hamin terdengar. Orang-orang melihatnya di atas panggung tinggi dengan mikrofon.
Hari ini pembukaan resmi, meski pernah membawakan banyak acara, dia tetap gugup, mungkin karena ini baru. NK Box, silakan tampil di lapangan. Dia memerintah. Staf mengarahkan kamera ke wajah menarik atau kandidat kuat. Bahkan sebelum Douyu dibuka, 40 juta menunggu, layar penuh komentar. Belum mulai? Jam 7.58. Tinggal 2 menit, tidak bisa dibuka lebih awal? Setidaknya tunjukkan lantai. Aku iri, kenapa bukan aku, 100 juta. Kalau aku terpilih, meski mati akan bertahan setahun di alam liar. Benar-benar keras. Hahaha. Saat dimulai, para penantang muncul, komentar semakin cepat. Wow, mereka raja keberuntungan tahun ini? Beberapa jelek sekali. Oh, ada cowok tampan. Ada loli kecil juga. Benar loli? Ikut juga? Kamera menyorot Sop Hong dan Van Han, komentar meledak. Lalu Liu Yetu dan Liu Yemong, saudari kembar, muncul, memicu perdebatan, penonton wanita kesal, layar penuh argumen. Di tempat, semua menunggu Hamin. Hari ini 100 grup berkumpul. Pertama aku puji keberanian kalian. Dia mulai, lalu serius. Acara ini berbahaya, kadang kami pun tak sempat menolong. Jika tak ingin ikut, tinggalkan sekarang. Hening, tak ada yang pergi. Baik, tanda tangani dokumen ini. Dia memberi isyarat membagikan kontrak. Sop Hong membaca, isinya partisipasi sukarela, tanggung jawab sendiri, kompensasi terbatas bila kecelakaan. Van Han melihat dia tanda tangan, dia pun ikut. Dalam 10 menit, semua tanda tangan, lampu stadion menyala, mengusir gelap. Hamin tersenyum, menunjuk. Untuk adil, alat bawaan tak boleh masuk alam liar. Bagaimana mungkin? Aku habis 5.000 beli perlengkapan. Sia-sia? Aku habis 20.000, sakit hati. Untung aku cuma beli cangkul. Mendengar keluhan, Sop Hong dan Van Han tersenyum. Diam. Hamin meninggikan suara, lalu dingin berkata. Pakaian adalah alat, sepatu juga. Apa? Kerumunan terkejut, telanjang? Ya, pakaian dan sepatu dihitung. Jika memilih keduanya, tak ada alat lain. Dia jelaskan. Kalau tak pilih pakaian, pria boleh simpan satu celana, badan atas telanjang. Untuk gadis, kami sediakan celana pendek agar hangat, tetap sulit. Komentar bergembira, berharap gadis tanpa baju. Hahaha, kejam, lebih kejam lagi, usir mereka. 666, pandai bermain. Gadis, pilih pakaian, musim gugur dingin. Aturan mengejutkan, beberapa ingin mundur. Bertahan hidup bukan mainan. Teriak Hamin. Siapa tak mau ikut, pergi. Sop Hong mengangkat bahu, menarik Van Han, menarik tatapan. Banyak memandang hina, ada yang lega karena ada yang mundur duluan. Ceka-ceka, cantik tapi penakut. Dia pintar, dengan loli, bagaimana bisa bertahan? Memalukan, aku takkan mundur. Tempat terbuang, pulang saja. Komentar penuh permusuhan, seolah melampiaskan kepahitan. Bab 9, Perebutan Alat. Hamin melirik dua sosok kurus, ia tidak menghargai mereka. Memang, Sop Hong dan Van Han tampak terlalu muda, seolah datang berlibur. Hamin melihat pemuda dan gadis di antara kelompok, matanya kesal, membiarkan mereka hadapi bahaya. Acara ini sangat populer, hadiahnya besar, yang tidak terpilih pasti kesal. Orang pertama yang keluar pasti meninggalkan kesan, bila orang menyerang mereka, dampaknya parah. Ikut, kita harus ikut, nanti kita masing-masing ambil jaket, sepatu tidak usah. Mata Liu Yetu penuh tekad. Baik, aku dengar kamu. Liu Yemong mengepalkan tangan, bertekad. Kamu kesana ambil 2 jaket, aku kesana pilih alat. Liu Yetu menunjuk kanan aula, melihat kelompok siap. Oke. Liu Yemong melangkah cepat ke kanan. Di panggung, Hamin melihat ada yang bergerak, melirik mereka, matanya ragu, hendak bicara. Tapi sebelum bicara, matanya bersinar, bibir terangkat,
tersenyum puas. Ah! Van Han terkejut, kini melihat sekeliling. Ternyata Sop Hong membawanya ke lorong aula, membuat orang kira dia akan pergi. Kenapa? Kau pikir aku akan pergi? Sop Hong tersenyum, menatap gadis itu. Memang, saat mereka ke aula bukan pintu keluar, banyak yang tertegun. Kini tampak Sop Hong dan Van Han tiba pertama di aula. Di Douyu, obrolan makin ramai, saat mereka berbelok masuk, hujan komentar langsung berkurang 3 bagian. Menarik, sangat menarik. Mana yang ribut itu? Lihat, mereka hanya masuk aula. Mana mereka? Wajah ditampar. Anak nakal itu, benar-benar nakal. Melihat sedikit yang bergerak, Hamin menambah bara. Selain pakaian dasar, tiap orang boleh ambil 3 benda, tapi tiap jenis hanya ada 20, total 30 jenis. Ia keluarkan kertas, membaca keras, jaket, sekop tentara, batu api, pisau militer, sepatu, semprotan serangga, kail, tali pancing, ketapel. Untuk tenda atau kain tahan air, jangan harap, acara hanya sediakan alat sederhana. Kalau semua bawa tenda besar, itu berkemah, bukan bertahan hidup. Yang datang dulu sudah ambil 1-2. Seperti Sop Hong dan Van Han, masing-masing sudah pegang 3. Sop Hong, cukup 1 jaket? Van Han bertanya cemas. Kenapa kau tidak ambil 1 juga? Aku tidak mau sepatu ini. Dia pilih 2 untuknya, hatinya hangat tapi gelisah. Cukup. Sop Hong menepuk dada, menenangkan, tubuhku kuat, tanpa jaket aku tahan. Dulu ia ragu, tapi dengan efek ramuan, tidak khawatir. Bertahan hidup 365 hari adalah berdua. Kalau Van Han sakit atau terluka, menang uang pun tidak berarti. Kalian sudah pilih? Van Han hendak membujuk, tapi Hamin memotong. Tidak dipikir lagi? Tidak perlu, ini pilihan terbaik. Sop Hong menjawab penuh yakin. Pemuda tegas. Hamin kagum pada ketegasan itu, saat lain ragu, dia sudah memilih. Jarang pada anak muda. 1 sekop tentara, 1 jaket, 1 sepatu bot tahan air, 1 kantong tidur, 1 panci besi, dan 1 kapak. Hamin terkejut. Sebagai pembawa acara, ia sudah belajar, tapi tak sangka pemuda pilih itu. Sepatu dan jaket untuk gadis, dia paham, tapi tak ada alat api. Ya, ini set impianku. Sop Hong sudah putuskan sejak tahu aturan. Kapal lebih berguna dari pisau kecil, apalagi menebang kayu. Baik, semoga beruntung. Hamin tak bicara lagi, beralih ke kelompok lain. Sop Hong, besok kau hanya punya 1 celana, bagaimana? Van Han tetap cemas. Benar. Kau ingatkan aku, harus pilih celana lebih baik. Sop Hong melangkah ke aula, tinggal 1, tentu pilih yang kuat. Ini? Van Han menggigit bibir, menginjak ringan, tak berdaya padanya. Dia menoleh, ingin menukar sepatu dengan jaket, tapi sudah tak ada. Lagi pula, orang lain menatap jaket di tangannya, mata berkilau serakah, hampir merebut. Bab 10, gadis itu ingin alasan. Tentu saja bisa diterima lebih awal, tetapi para lelaki hanya punya 1 celana panjang, para gadis hanya atasan tanpa lengan dan celana pendek, panitia jelas sudah merencanakan semuanya. Pilih saja 3 ukuran XL. Su Feng berpikir sejenak, lalu memilih celana sebesar itu hingga orang 150 kilo bisa memakainya. Saat dia membawa celana itu kembali ke Yun Han, banyak orang tertegun, ini trik apa? Mau dipakai sebagai rok? Su Feng? Kenapa kau memilih celana sebesar itu? Yun Han terkejut, biasanya dialah yang membeli pakaian, tapi tak akan sampai memilih sebesar itu. Dia merasa hari ini benar-benar tak bisa mengikuti pikiran Su Feng. Nanti aku jelaskan. Su Feng melirik orang-orang yang menguping, tak bicara lagi, hanya memberi tatapan menenangkan. Baiklah. Yun Han manyun, menekan rasa ingin tahu dengan cemas. Waktu berjalan lambat, setelah setengah jam semua sudah memilih alat. Bagus, semua sudah memilih 3 alat, sekarang daftar ke staf. Haming memegang mikrofon, memberi isyarat pada staf. Dia menatap kerumunan lalu melanjutkan. Panitia akan memberikan tiap orang sebuah telepon satelit, jika ada bahaya atau ingin keluar,
Cukup tekan tombol darurat, seseorang akan menjemput. Staf mulai mencatat alat tiap orang, sambil memilih beberapa untuk ditampilkan di layar besar. Liu Yimeng, 22 tahun, penggemar panahan. Pernyataan, semua demi membantu kakakku meraih peringkat bagus. Info sesederhana itu membuat penonton melotot, mereka kira akan lebih heboh. Namun begitu layar menampilkan data pribadi, suasana langsung memanas. Wah, ternyata adik kecil namanya Liu Yimeng. Namanya indah sekali. Hati-hati jadi penjilat, nanti tak dapat apa-apa. Alat pilihannya lumayan, batu api dan busur, cocok untuk bertahan hidup. Yunhan, 16 tahun, nafsu makan besar. Alat, jaket, sepatu bot tahan air, panci besi. Pernyataan, kudengar di alam bebas banyak makanan gratis. Panitia licik, demi efek acara tidak menampilkan semua data, hanya memilih yang paling memancing. Yunhan 16 tahun jadi topik terbaik, ditambah kecantikan Liu Yimeng. Yunhan adik kecil, benar-benar masih muda. Berani sekali ikut, mungkin sehari pun tak tahan. Kupikir besok dia menyerah. Beruntung juga, bisa bermain di luar sehari. Para lelaki ingat, besok harus pakai celana seragam, pakaian dalam hanya boleh satu, staf akan memeriksa pagi-pagi. Haming tampak tegas, tapi matanya menyiratkan senyum. Para gadis sama, hanya atasan tanpa lengan dan celana pendek, pakaian dalam satu, siapa melanggar dieliminasi. Selain itu, tak boleh menyelundupkan barang lain, itu saja untuk hari ini, kembali ke kamar. Barang bawaan bisa dititipkan, nanti akan dikembalikan. Begitu kata-kata Haming berakhir, siaran pun ditutup, para peserta kembali. Su Feng kembali ke kamar, langsung bertemu tatapan mata hitam Yunhan menancap padanya, bibir mungilnya manyun seperti anak kucing merajuk. Cukup, menatapku tak akan menumbuhkan bunga. Su Feng menekan tangannya ke pipinya. Kenapa? Yunhan menepis tangannya, cemberut. Kenapa buang dua alat untukku? Aku juga tahan menderita, sepatu bot tak perlu, lebih baik diganti batu api atau kail. Sejak kecil ia tumbuh di panti asuhan. Anak miskin belajar cepat mandiri, tak takut susah, juga tahu menimbang rugi laba, kalau bukan karena uang, dengan kepandaiannya sudah lama loncat kuliah. Tentu aku ingin tahu. Mata indah Yunhan membesar. Kalau begitu akan kuceritakan. Su Feng melangkah maju, tubuhnya dekat, Yunhan refleks mundur. Dia waspada, menyipitkan mata. Jangan terlalu dekat, kau mau mengerjaiku lagi? Gadis itu sering digoda, setiap gerak aneh membuatnya siaga. Lebih dekat lebih enak bicara. Su Feng maju lagi, menahan senyum. Tak perlu sedekat itu untuk bicara. Mata Yunhan panik, melihat ekspresi menggoda Su Feng, ia curiga. Ia mundur lagi, tumitnya tersandung ranjang, jatuh ke atasnya terkejut. Su Feng menyeringai, memegang pergelangan kakinya, dingin dan lembut. Aku pilih sepatu bot supaya kakimu tak terluka. Tak berbekas, nanti bisa pakai sepatu cantik. Suaranya rendah dan tegas. Setelah berkata, ia menoleh pada wajah linglung gadis itu. Apa yang baru kau katakan? Sepertinya ku dengar kau sebut masih kecil, maksudnya apa? Tidak, tidak ada apa-apa. Yunhan memerah, buru-buru menarik kakinya, menyusup ke dalam selimut. Kedua tangannya menutup wajah, berteriak dalam hati. Malu sekali, aku malah memikirkan hal tak murni. Gadis itu lupa semua pertanyaan yang ingin diajukan. Bab 11, Gadis Vital. Setelah itu pria dan wanita dipisahkan untuk pemeriksaan, staf membawa papan catatan memeriksa setiap orang dari atas ke bawah, bahkan pakaian. Terutama saat giliran Sop Hong dan Van Han, penampilan aneh mereka memicu tawa. Gadis itu mengenakan jaket besar, ujungnya jatuh di bawah lutut. Van Han mengikuti permintaan Sop Hong, memilih jaket terbesar, dibuat untuk orang seberat 300 pon. Mau ganti? Aku bisa bantu melapor, tentu mungkin tidak berhasil. Petugas perempuan yang baik hati bertanya lembut. Wajah imut gadis itu mudah disukai, staf pun tak tahan menawarkan bantuan. Tidak perlu ganti, begini sudah baik. Van Han menunduk, memainkan jaket, termenung. Sekarang dia mengerti mengapa Sop Hong ingin dia memilih ukuran terbesar. Lalu celana ini?
Petugas menunjukkan celana besar, bagaimana bisa dipakai, 3 gadis pun muat. Aku belum akan memakainya. Van Han menyelipkan celana ke dalam jaket, tak membiarkan siapapun melihat, ini celah dalam aturan acara. Dia kagum pada Sop Hong, dia lihai memanfaatkan celah program. Baiklah. Petugas menghela napas, mengangguk pasrah dan membawanya keluar. Celana ini harus dipakai selama 1 tahun. Sop Hong bergumam, menunduk mengenakan celana kebesaran, menggulung pinggang, mengikat sisa kain jadi simpul agar tidak jatuh. Lalu ia jongkok, menggulung kaki celana sampai pergelangan. Keluar dari ruang ganti, ia melihat staf gemetar, cepat menoleh, bahu terguncang. Uhuk-uhuk, sudah selesai diperiksa? Wajah Sop Hong menggelap saat ia batuk kecil. Ya, ya. Staf menahan tawa, wajah merah, cepat mengangguk, membawanya ke kumpulan. Dia takut melihat lebih, kalau tidak akan meledak tertawa, dan dengan kamera, adegan ini pasti jadi potongan lucu di TV. Dia tidak mau malu. Tok tok tok. Dengan wajah datar, Sop Hong masuk ke pusat olahraga. Acara bertahan hidup sudah dimulai kemarin. Kini kompetisi, dia abaikan tatapan aneh. Sop Hong mengerutkan alis, dia tahu siapa dari suara itu. Kak, aku suka rok itu. Suara riang Liu Yemeng terdengar. Gigi Sop Hong ngilu, itu celana, celana. Liu Yemeng, tutup mulut. Liu Yetu menekan bibir, menutup mulut adiknya yang bodoh, kalau tidak dia sendiri akan tertawa. Hahaha. Beberapa orang tak tahan tertawa keras. Liu Yemeng meronta, akhirnya menarik tangan kakaknya, bernapas berat. Kemarin aku sudah bilang apa padamu? Liu Yetu menegur serius. Tok tok tok. Liu Yemeng berlari ke depan Sop Hong, membungkuk di bawah tatapan terkejutnya, berteriak, maaf, aku tidak seharusnya menyebut celana murok. Sunyi, hening total. Semua orang tak tahu harus tertawa atau tidak. Kalau tertawa, canggung. Kalau tidak, tetap menganggap celana itu rok. Tidak apa-apa. Sop Hong menepuk kepala gadis vital, setelah 2 kali bertemu dia tahu dia tidak jahat, hanya polos. Di dunia sekarang, kepolosan seperti itu jarang, karena semua orang sudah lama terpapar internet dan tipu dayanya. Kau sudah memaafkanku? Liu Yemeng tiba-tiba tegak, mata hitam polosnya menatapnya, gembira berkata, kau benar-benar baik, jauh lebih mudah diajak bicara daripada kakakku. Aku beritahu kau, kakakku itu cerewet sekali. Mulut Sop Hong berkedut, dia melihat wajah hitam Liu Yetu di belakang, terlambat untuk mengingatkan. Kakakku itu seorang cerewet tua, selalu ingin mengaturku. Liu Yemeng menggigil, sebelum lanjut kepalanya kena pukul. Cetak! Ah, sakit. Liu Yetu menarik tangan dari kepala adiknya, gadis itu menyusut, menoleh, pura-pura tak terjadi apa-apa. Maaf, membuatmu tertawa. Liu Yetu menunjukkan senyum kaku pada Sop Hong. Dia gadis yang jarang tersenyum, dan kedua kali ia lihat, senyumnya kaku. Namun citranya sendiri sudah cukup lucu, sulit dianggap serius. Bab 12, sekali lagi mengandalkan keberuntungan. Liu Yetu, yang bermasalah itu kamu. Liu Yemeng hendak mengejek, tapi melihat kakaknya berhenti, dia canggung menutup mulut. Aku mengerti, tidak apa. Su Feng diam-diam memperhatikan saudari kembar yang saling sayang dan bertengkar, merasa lucu. Dia mengerti maksud Liu Yetu, hanya Liu Yemeng terlalu polos. Su Feng. Suara tenang Yun Han terdengar di belakangnya. Kamu terlalu fokus menatap gadis-gadis itu. Yun Han, tanpa ekspresi, matanya menyapu sosok si kembar, merasa kalah. Uhuk-uhuk. Su Feng agak canggung, melihat gadis berjaket besar, cepat-cepat ganti topik. Pakaian ini cocok sekali untukmu. Yun Han menghela napas, lalu melihat Su Feng bertelanjang dada, berpikir. Kamu kedinginan? Mau masuk ke kantong tidur? Saat itu musim gugur, udara mulai dingin, ada yang sudah memakai mantel. Tidak perlu. Su Feng tertawa, masa ia akan masuk kantong tidur dengan gadis itu? Melihatnya mengerutkan alis, ia menambahkan pelan. Tidak apa, sekarang belum terlalu dingin. Kalau begitu kalau kedinginan bilang saja,
kita bisa bergantian. Yun Han melirik celana Su Feng. Alisnya sempat rileks lalu berkerut lagi. Belum sempat membenahi, terdengar suara Hamin. Selamat datang semua, semalam tidur nyenyak? Tidak juga. Beberapa suara terdengar. Bagus, sepertinya kebanyakan tidur nyenyak. Bakso ikan, 1 yuan 1. Sirip ikan, 100 yuan 1. Hiu kecil, 1000 yuan 1. Douyu, 10.000 yuan 1. Peternak profesional, kartu bulanan 100.000 yuan. Hamin memberi isyarat pada staf membawa peti besar. Peringkat tidak tetap, jika kalian bersinar di alam liar atau tereliminasi, posisi akan naik turun. Siapapun tahu posisi tinggi lebih baik, awal selalu berpengaruh. Staf memegang peti, menunggu tiap orang undi dan mencatat hasil. Yun Han, kamu undi. Su Feng merasa keberuntungan gadis itu lebih baik darinya. Dari 30 juta pendaftar dia bisa menarik mereka. Itu jasanya. Baik. NK Box. Yun Han tidak menolak, melangkah dan mengambil kertas, wajahnya bersinar senang. Nomor 10. Staf berbisik. Itu memang Yun Han. Su Feng memuji. Hai. Yun Han tersenyum, nomor 10 benar-benar membuatnya puas. Nomor 3. Staf mengumumkan lagi, menarik tatapan. Hanya nomor 3? Kukira nomor 1. Liu Yemeng manyun, jelas kecewa. Su Feng dan Yun Han saling pandang, sama-sama menghela napas, nomor 10 tiba-tiba tidak sehebat itu. Liu Yemeng, tutup mulut. Liu Yetu menarik adiknya, sekarang bukan waktunya menimbulkan dendam. Lebih 10 menit kemudian, undian selesai. Hamin menatap dan berseru. Sudah hampir jam 8, tidak ada sarapan. Ikuti staf per grup ke transportasi. Hampir jam 8, Su Feng menengadah ke layar stadion besar, bahkan belum jam 7. Acara ini pelit. Yun Han kesal, dia ingin makan kenyang dulu, lalu masuk hutan tahan sehari tanpa makan. Grup 3, Liu Yemeng, Liu Yetu. Grup 4, Su Feng, Yun Han. Grup 5, San Bing, Yang Chang. 5 grup ini, ikuti staf. Hamin membaca, matanya berhenti pada Su Feng dan Yun Han. Tadi malam dia periksa data, tahu mereka yatim piatu, paham alasan ikut. Sebuah helikopter angkut muncul. Saudara-saudari, helikopter akan membawa kalian ke alam liar, semoga beruntung. Kata staf lalu pergi. Berapa orang pernah naik helikopter? Wah, helikopter. Liu Yemeng memeluk busur, berlari pertama. Liu Yetu menyusul, satu tangan membawa mie instan dan panci, tangan lain memegang pisau militer. Ayo. Su Feng membawa kantong tidur, kapak dan sekop di pinggang, menuntun gadis dengan panci naik helikopter. Semua duduk, kita segera berangkat. Staf mendesak. Baik. Mengerti. Bab 13, juga sekelompok babi. Setelah semua orang naik ke helikopter, baling-baling berputar dan mengangkat mereka ke udara. Sop Hong melihat keluar jendela dan menyadari mereka menuju laut luas. Kali ini tujuan kita adalah sebuah pulau, penerbangan memakan waktu sekitar 1 jam. Staf memastikan dugaan Sop Hong. Jadi, apakah lokasi pendaratan kita sama? Tanya seorang pria sekitar 40 tahun bernama Trin Bang Hui. Tidak, setiap tim mendarat di lokasi berbeda, ada yang dekat ada yang jauh, yang terdekat butuh 1 hari perjalanan, yang terjauh bisa lebih dari setengah tahun. Jawab staf singkat. Sop Hong diam-diam mengamati pemuda di samping Trin Bang Hui, namanya Lip Hong, tetapi hubungan pasti tidak diketahui, hanya saja keduanya berkulit coklat karena sering terkena matahari. Lalu ia melihat sepasang lain, jelas kakak beradik, bernama Triulai dan Triulai, berusia sekitar 30 tahun. Kelompok terakhir lebih sulit ditebak. Seorang pria bernama Ton Bing sekitar 30 tahun sangat menghormati pemuda pucat di sebelahnya. Itu adalah Duong Tuong, putih dan lembut, dengan ekspresi arogan, matanya menatap erat pada saudari Liu dengan niat jelas. Saudara-saudara, izinkan saya menjelaskan tentang kamera dan drone. Lanjut staf. Drone ini dilengkapi teknologi terbaru, mereka akan selalu mengikuti gerakan kalian. Setiap tim memiliki 3 drone.
Pergantian kamera ditangani kru belakang panggung, siaran langsung memiliki jeda 5 detik. Jika masalah privasi muncul, staf akan mengganti pandangan. Jika ada gadis dalam tim, staf perempuan akan mengelola asrama mereka. Saat ada risiko terbuka kami akan segera mengganti lensa agar tidak diblokir. Ia mengangkat gelang hitam, gelang ini mengendalikan drone, hanya punya satu fungsi. Saat kalian ingin ke toilet atau mandi, tekan tombol pada gelang, drone akan berhenti merekam, masuk ke mode siaga, hingga kalian menekannya lagi. Penjelasan itu membuat Liu Yetu, Liu Yemong, dan Fan Han menghela napas lega. Dengan dua perlindungan mereka merasa lebih aman. Sop Hong mengangguk, acara ini benar-benar versi berat, dengan banyak langkah aman, para penipu tidak punya kesempatan. Baik, penjelasan selesai, sekarang hampir jam 8, saya akan mulai siaran langsung. Ingat staf. Kata-kata itu membuat semua orang fokus. Sop Hong menoleh ke Fan Han, melihat gadis itu menarik tudung untuk menutupi wajahnya. Dia mengernyit dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Tidak, tidak ada. Jawab Fan Han canggung. Fan Han, kecuali dengan sedikit orang dekat, selalu waspada terhadap orang asing, bersama membuatnya gelisah, tidak nyaman, dan bingung. Staf membuka mulut, menatap diam-diam kamera yang berkedip merah, kata-kata itu pasti didengar penonton. Banyak di sini juga mendengar, dan kamera diarahkan langsung pada mereka. Ini adalah salah satu dari 20 saluran langsung, dengan 10 orang ditampilkan, nanti terpisah setelah mendarat. Kemarin aku sudah menyadari, pemuda ini benar-benar berhati jahat. Wah! Keterlaluan, dia bahkan memanggil kita babi. Babi sangat lucu, kita hanyalah sekawanan. Kamu adalah babi penyusup di antara kita. Siaran langsung baru saja dimulai, kata-kata kalian sudah keluar. Bisik Liu Yetu. Apa? Sop Hong tertegun, lalu menatap kosong ke kamera. Uhuk-uhuk. Dia berdeham, lalu berkata serius kepada Fan Han, sebaiknya jangan anggap semua orang seperti babi, anggap saja mereka kelinci. PFFT. Staf yang sedang minum air langsung menyemburkannya, apakah di matanya semua peserta adalah hewan? Hahaha. Sangat menarik. Liu Yemong seolah menemukan teman sehati, matanya bersinar menatap Sop Hong. Jangan bikin onar. Liu Yetu menutup bibir adiknya, wajahnya penuh ketidakberdayaan. 3 kelompok lain menatap Sop Hong dengan aneh, apakah dia benar-benar ingin menyinggung penonton? Bab 14, perselisihan terbuka dan pertarungan tersembunyi. Dia melihat tatapan aneh dari orang-orang di sekeliling, mengingat kata-kata barusan, lalu melirik senyum tipis Sop Hong, dia mengenal baik pemuda ini, itu jelas senyum licik. Fan Han juga menebak alasannya. Tadi malam seseorang menjelajah web dan melihat banyak ejekan. Jelas Sop Hong baru saja memaki di depan umum. Apa? Tidak boleh? Atau kita anggap saja mereka anjing yang bisa bicara? Senyum Sop Hong semakin jahat. Baiklah, aku tidak apa-apa. Fan Han buru-buru menghentikan Sop Hong. Itu bagus. Sop Hong tampak masih belum puas, lalu duduk tenang. Orang-orang meringis, ekspresimu terlalu jelas, masih ingin bicara. Topik online sudah meledak, semua terarah ke Sop Hong. Mengapa aku merasa dia sedang menghina kita? Tidak, kau tidak salah rasa, dia memang menghina kau, anjing beruang besar. Kakak ini hebat. Jangan seret aku, biarkan yang berani bicara. Staf di belakang panggung saling pandang, wajah aneh, ini tidak seperti bayangan mereka. Di helikopter, juga ada yang pintar, Zhao Lei dan Zhao Lei berbisik, lalu tersenyum paksa. Semua orang, terpilih dari 30 juta adalah takdir, aku Zhao Lei, semoga bisa berteman. Zhao Lei, hampir 2 meter, berdiri, suaranya keras menekan yang lain. Aku Zhao Lei, adiknya. Zhao Lei juga berdiri. 2 bersaudara berdiri bersama, mata mereka menyapu kerumunan, berhenti di saudari Liu. Hening. Tidak ada yang menjawab, suasana canggung. Zhao Lei melihat tak ada yang peduli, senyumnya membeku, malu. Cheng Banghui bicara, aku dulu pemburu, lalu penjaga hutan, aku ingin tahu apakah kalian punya cara melawan nyamuk. Yah. Zhao Lei tercekat, meski tahu dia tidak akan bilang, itu membantu pesaing. Aku punya pengalaman.
San Bing menatap Yang Chang lalu berkata, bisa mengoleskan lumpur di kulit terbuka, babi hutan sering lakukan itu. Yang Chang melirik saudari Liu lalu berkata kagum, San Bing pernah jadi tentara pasukan khusus, tahu banyak keterampilan bertahan hidup, kalian bisa bertanya padanya. Zhao Loi kehilangan muka, langsung marah, kita akan ke pulau, banyak teknik darat belum tentu berguna. Benar, seperti Sop Hong dan gadis itu, mungkin satu hari pun tak tahan. Zhao Lei mendukung adiknya, sengaja menyeret Sop Hong, trik biasanya. Oh, bibir Sop Hong melengkung senyum mengejek. Lalu menurutmu siapa yang bisa bertahan lama? Tidak yakin. Li Pong berteriak, guruku berburu 10 tahun, lebih kuat dari kalian. Cheng Banghui tersenyum percaya diri, Li Pong belajar banyak dariku, bertahan di alam liar bukan masalah. Apa maksudmu? Yang Chang memarahi, terdengar seperti kalian pernah bertahan di pulau. Kata-kata itu membuat semua diam, seperti saklar terkunci. Tak ada yang bicara, jika gagal di pulau, itu memukul diri sendiri. Kakak, mereka sedang apa? Liu Yemeng bertanya pelan. Hanya pamer. Liu Yetu melirik kamera. Dia sadar setelah diingatkan staf, orang mulai berebut tampil, tapi kaku, cepat jadi perdebatan. Hanya satu pria jahat yang berbeda, Liu Yetu melihat Sopong tersenyum, menikmati tontonan. Bodoh sekali. Liu Yemeng bergumam, hatinya yang polos peka pada emosi. Kita hanya perlu lakukan yang terbaik, nanti di pulau jangan jauh dariku. Liu Yetu memperingatkan. Baik. Liu Yemeng mengangguk. Sop Hong melirik Liu Yetu, merasa ada yang merencanakan. Sop Hong, nanti di pulau bagaimana? Fan Han cemas bertanya. Baik. Fan Han mengangguk. Semua orang, kita hampir sampai, silakan siapkan barang. Staf mengumumkan. Bab 15, siaran langsung yang aneh. Halo para penonton, aku Hamin, pengamat program bertahan hidup liar 365 hari. Hamin duduk di meja promosi, di sampingnya ada seorang pria dan 2 wanita. Setelah memperkenalkan dirinya, ia memperkenalkan orang di sebelahnya. Ini Fuong Lam, pakar bertahan hidup yang terkenal secara internasional, pernah hidup sendirian di alam selama 3 bulan, juga pengamat acara. Fuong Lam adalah pria parubaya berusia sekitar 35 atau 36 tahun, dengan bekas luka di wajah dan tangan kapalan di atas meja. Selanjutnya, 2 nona ini pasti semua orang tahu. Hamin tersenyum, menoleh kedua gadis dan bersuara lantang. Ini diva muda musik, Ngo Tin Nguyat. Albumnya Bintang Bulan memecahkan rekor dunia, terjual 30 juta kopi. Halo semua, aku Ngo Tin Nguyat, salah satu pengamat kali ini. Dia adalah kecantikan campuran dengan rambut emas, mata hitam, dan wajah oriental oval, sangat cantik. Suaranya penuh semangat dan merdu. Jika ada kesempatan, aku juga ingin ikut tantangan bertahan hidup. Baik, akan ada kesempatan. Hamin menjawab, lalu berbalik ke gadis terakhir dengan wajah hormat. Ini adalah juara nasional bela diri, kebanggaan kita semua. Terima kasih Guru Ha atas pujiannya. T6 Din mengangguk dingin. Jika Ngo Tin Nguyat eksotis, maka T6 Din adalah perwujudan keanggunan dan ketajaman timur. Rambut hitamnya diikat kuda, mengenakan seragam bela diri putih, matanya hitam tajam menakutkan. Uhuk-uhuk. Hamin berdeham. Bersama penonton, sekarang kita masuk ke tantangan langsung. Adegan ini membuat penonton tertawa dan mengejek Hamin. Hahaha, Dewi bela diri T6 Din memang lugas, sedikit bicara. Ini pertama kalinya seseorang tidak memberi muka pada Guru Ha. Fuong Lam sangat terkenal, terutama secara internasional, bisa masuk 10 besar pakar bertahan hidup. Cepat, staf memotong kamera ke para penantang. Hamin hendak bicara tapi terkejut oleh kata-kata Sop Hong. Baru mulai sudah menyebut mereka babi? Dan sutradara memotong gambar begini, sangat jahat. Uhuk-uhuk-uhuk, cara menghibur Sop Hong benar-benar aneh, berguna bagi yang takut bersosialisasi. Hamin cepat menggunakan kemampuan hostnya untuk menutupinya. Tadi malam ia sudah belajar, sebagian besar penantang menulis info pribadi sebelum berangkat. Uhuk-uhuk-uhuk. Fuong Lam tersedak air. Asal bukan babi, sudah bagus. Ngo Tin Nguyat tertawa.
Hamin berpikir pria ini benar-benar tidak jujur. Ia tidak bisa membiarkan siaran membosankan, jadi ia lanjut. Dari ekspresi Sophong tampaknya ia tidak tahu kamera sudah menyala. Meski ganti babi jadi kelinci, tapi ada kelinci dengan suara sebagus punyaku? Leluconnya membuat suasana hidup. Benar, ada kelinci dengan suara sebagus punyaku? Ngotin Nguyat manyun manja. Tak lama kemudian, suara Sophong terdengar lagi. Masih kurang? Kalau begitu anggap saja mereka anjing beruang yang bisa bicara. Staf memperbesar senyumnya. Hamin hampir menyembur darah, ia tak mau damai lagi. Orang ini keterlaluan, bahkan bilang kami anjing beruang. Ngotin Nguyat bengong. T6 Din tersenyum tipis, berpikir, jahat. Haha, lucu sekali, hari ini Guru Ha akan meragukan hidup. Ekspresi bengong Tin Nguyat juga imut. Wajah hitam Fuong Lam lucu sekali. Lihat, Dewi bela diri tersenyum. Hamin menunggu tapi tidak ada lagi kata dari Sophong, ia lega. Cepat ia alihkan, Guru Fuong Lam, menurutmu metode Tonbing berguna? Berguna, lumpur di kulit membentuk lapisan pelindung, cegah terbakar matahari dan nyamuk. Fuong Lam tersenyum. Mereka sedang bertengkar. Ngotin Nguyat mengernyit menatap layar. Bagaimanapun, tak ada yang mau kalah. Hamin mengangguk, lalu bertanya, tim mana yang akan tereliminasi lebih dulu? Tanpa ragu, Fuong Lam menjawab. Hamin lanjut, dan kau, Tin Nguyat? Menurutku timnya Sophong. Dia menunduk membaca berkas. Dan Enam Din? Yang bernama Duong Tuong. T6 Din menjawab tenang. Ah? Hamin terkejut, tapi tak berani bertanya lagi, takut diamnya. Jawabannya nanti kita akan tahu. Sekarang, mari kita lihat siaran langsung berikutnya. Hamin mengatur waktu. Bab 16, Pendaratan. Dari jendela helikopter terlihat sebuah pulau besar dan satu kecil, dan jalur penerbangan menuju pulau kecil itu. Semua, itulah Pulau Xuan Nguyat, tempat kalian akan bertahan hidup. Staf menjelaskan, kita akan mendarat di pulau kecil itu, lalu semua naik perahu motor ke pantai. Pulau Xuan Nguyat? Belum pernah dengar. Sophong menggeleng, melihat orang lain juga bingung, jelas pulau itu tak berpenghuni. BZZZ BZZZ BZZZ. Helikopter segera turun. Saat mereka keluar dengan barang-barang, tampak rumah kayu dan dermaga dengan perahu. Lihat, ada helikopter lain datang. Teriak Li Pong. Semua, aku akan buka siaran langsung mandiri. Seorang staf mengetik di laptop, 15 drone terbang ke udara. Hampir tak bersuara. Itu 3 drone yang mengikuti kita. Sophong menatap benda kecil terbang 2 meter di atas. Seperti 3 burung pipit. Bisik Van Han. Silakan ikut aku. Staf mulai membagi perahu. Sophong dan Van Han naik satu, di samping mereka ada si kembar Liu. Semangat. Liu Ye mau melambaikan tangan. Kalian juga. Jawab Sophong. 5 perahu berangkat bergiliran menuju Pulau Xuan Nguyat. Melihat yang lain menjauh, ia bergumam, entah kita akan bertemu lagi di pulau. Sophong, kau memikirkan kakak adik itu? Bisik Van Han. Tidak, aku tidak, jangan asal bicara. Ia menyangkal, tak ada niat memikirkan orang lain, hanya dirinya. HMPH. Ia mendengus, lalu mendekat dan mengeluarkan celana serangan dari jaket. Ia memberikannya, pakai ini, agar tidak basah di hutan. Jaket kebesaran itu seperti gaun, lengan juga terlalu panjang. Kau sudah punya rencana? Tanyanya. Ya, aku mencari jaket di internet, ukurannya memang besar. Ia mengangguk. Kau licik sekali. Ia tersenyum mengejek. Aturan acara tak bilang harus pas. Ia mengangkat bahu, memanfaatkan celah. Lalu celanamu? Bisiknya. Juga besar. Ia menjawab, memandang pulau makin dekat, kita harus bertahan 1 tahun di alam liar, tak ada pakaian cadangan. Oh. Ia juga sadar, wajahnya berkerut. Ia berbisik di telinganya, dengan barangmu itu, kita punya kain. Ah.
Wajahnya memerah, menunduk malu, tangan meremas bajunya. Siaran langsung meledak sejak ia memberinya celana, komentar deras mengalir. Apa mereka buta? Van Han tak punya celana serangan. Astaga. Pintar sekali. Bagaimana Sop Hong memikirkannya? Yang lain tidak. TSK, dulu menertawakan dia, sekarang malu sendiri. Anak itu menakutkan, sudah merencanakan sejak awal. Ah, si Loli itu wajahnya merah. Apa maksudnya kain? Membuatnya malu? Aku perempuan, tapi tak akan bilang itu untuk haid. Sop Hong menatap gadis pemalu itu, pemandangan langka. Beberapa menit kemudian, perahu merapat, ia menuntun gadis itu turun dan melihatnya menjauh. Bab 17, Pemilihan Tempat Perkemahan. Sop Hong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mata hitam Van Han penuh kebingungan. Masuk ke alam liar, mereka hanya melihat pepohonan, rumput, dan batu. Jadi apa yang bisa dimakan? Pertama kita harus mencari tempat untuk membangun tempat berlindung, lalu mencari air. Kata Sop Hong pelan, menyipitkan mata memandang sekitar. Lalu di mana kita akan membangun tempat berlindung? Van Han melihat ke pantai, di mana banyak kayu gelondongan lebih tebal dari orang. Mari kita masuk ke pulau. Sop Hong menengadah ke langit jauh, birunya belum menunjukkan tanda hujan. Di laut, badai bisa datang tiba-tiba, dia tidak berani sepenuhnya percaya pada cuaca saat ini. Mungkin puluhan kilometer jauhnya awan gelap sudah menumpuk dan akan terbawa ke pulau Huyen Nguyat. Kakimu tanpa sepatu, masuk pulau kau bisa terluka. Van Han menunduk melihat kaki telanjang Sop Hong. Tidak apa, aku akan hati-hati. Kata Sop Hong santai, menyerahkan kantong tidur, aku akan masuk hutan untuk ganti baju, lalu memanggilmu. Dia menatap ke arah pulau, di mana gunung tinggi menjulang, puncaknya tertutup kabut, tak terlihat seberapa tinggi. Mendengarkan baik-baik, dia mendengar banyak suara aneh, membuatnya meringkuk ketakutan. Siaran langsung punya 3 kamera, satu mengikuti Van Han, satu mengikuti Sop Hong, satu lagi naik ke langit menyorot seluruh hutan. Kru segera mengganti ke sudut ketiga, menampilkan alam liar sepenuhnya. Wah, terasa begitu primitif. Teriakan aneh binatang itu bikin merinding. 2 anak kecil ini bisa bertahan? Jangan menyerah di hari pertama. Krek. Dahan patah membuat Van Han terkejut, dia cepat menoleh, melihat Sop Hong membawa sulur. Cepat kemari. Dia memotong sulur jadi potongan. Sop Hong, apa yang kau lakukan? Tanya Van Han penasaran. Masukkan celana ini ke dalam kantong tidur. Dia menyerahkan celana, lalu mengikat sulur ke pinggang sebagai sabuk sederhana. Kenapa kau potong celana itu? Dia bertanya melihatnya. Sop Hong tingginya sekitar 1,77 meter, nanti mungkin akan jadi 1,80 meter, tapi celana itu terlalu panjang. Ini bisa jadi topi tahan air. Cepat dia potong kain, ikat ujungnya dengan sulur, jadi topi runcing. Dia berikan satu pada Van Han, hutan lembab, ulat bisa jatuh dari atas. Aku sudah punya tudung. Dia menarik jaketnya. Namun di hutan bahaya tersembunyi di mana-mana, harus waspada. Memakai tudung terasa gerah, gesekan dengan rambut menimbulkan suara, menutup telinga, hanya mata yang bisa mengamati. Beri aku kantong tidur. Dia ikat dengan sulur dan bawa di punggung. Satu tangan memegang sekop, satu tangan memegang kapak, dia menuntun Van Han masuk ke hutan. Mereka berjalan perlahan di antara pohon tinggi, sulur tumbuh lebat. Tanpa jalan setapak, Sop Hong membuka jalan, matanya awas. Huf, huf. Dia menghela napas, melirik gadis memeluk panci, lalu tersenyum. Van Han, kau lelah? Hutan ini seperti yang kau bayangkan? Dia mengusap keringat, terengah, kenapa di sini hanya ada pohon, jalan pun tidak ada. Memang vegetasi terlalu rapat. HMPH, jangan panggil aku bodoh. Dia manyun mengangkat tinju. Menjilat bibir kering, dia bertanya, di mana kita membangun tempat berlindung? Apa di sini bisa? Tidak, lihat pohon ini. Dia menunjuk batangnya, kau lihat ada yang aneh? Bagian bawah batang lebih gelap dari atas. Pengetahuan bertahannya hanya sedikit, baru belajar sekilas. Bab 18,
mencari air. Sop Hong setengah berlutut, menyentuh kulit pohon, mendapatkan bubuk abu-abu putih di jarinya, lalu menunjukkannya kepada gadis itu dan berkata, "Ini garam laut yang tertinggal setelah air laut menguap saat surut." "Ah, maksudmu laut pernah sampai di sini?" Van Han terkejut, matanya yang indah meneliti pepohonan, lalu sadar, "Aku mengerti, ini pasang surut." Jika bukan karena pasang, berkemah di tepi laut akan sempurna. Mereka bahkan bisa mencari makanan di laut. "Sop Hong, beri aku kantong tidur." Van Han mencoba melepaskan tas dari punggungnya. "Tidak perlu, membawanya bisa menghalau nyamuk." Sop Hong tersenyum. Gadis itu lemah, makan sedikit, bahkan tidak sarapan. Dia masih dipengaruhi ramuan penguat, setelah istirahat rasa sakitnya hilang. Jalan hutan sulit, licin, cabang bisa melukai mata. "Biarkan aku membawanya, aku juga akan mengusir nyamuk." Van Han ingin berbagi beban. "Kau jaga jalan saja, ini tidak berat." Sop Hong menebas cabang, merasa keras kepalanya justru menghangatkan hati. Gadis itu manyun, "Kau pikir aku tidak bisa?" Jika dia menoleh, pasti tertawa. Bahkan penonton pun tertawa. "Haha, loli kecil ini hanya ingin membantu." "Ya, aku juga merasa mereka peduli satu sama lain. Hanya aku yang merasa Sop Hong tahu banyak tentang bertahan hidup? Bahkan pasang surut pun dia tahu. Mungkin dia hanya menguasai bidang itu." Mereka naik dari peringkat 80 ke 8, mendapat ribuan hadiah. Penonton langsung mencapai lebih dari 8 juta, dibanding 30 juta di siaran helikopter, sebagian besar tetap mengikuti Sop Hong. Sementara itu, saudari Liu punya lebih dari 12 juta, kembar selalu menarik. Waktu berlalu, setengah jam terlewati. Krek! Sop Hong menebang cabang, ternyata lembab. Dia membuka jalan sambil mengumpulkan kayu bakar, karena membuat api butuh bahan bagus. Plak! Plak! Van Han melihat nyamuk di dekat punggungnya. Berusaha menepuknya, gagal lalu mencoba lagi. Dengan panci di kepala dan tutup di ketiak, dia bertanya menahan tawa, "Apa ini cara berpakaianmu?" "Aku sedang mengusir nyamuk." Van Han mengayun cabang, wajahnya penuh keringat. Nyamuk di alam liar sangat banyak, terutama di tempat lembab. Perhatikan jalan. Sop Hong melihat bibirnya kering, berpikir harus segera mencari air. Berkeringat terlalu banyak bisa membuat pusing dan lemah. "Sop Hong, pasang laut tidak mungkin sampai di sini." Van Han mengusap kening, tidak melihat bekas air asin. "Ya, mari kita cari sumber air." Sop Hong memutuskan memprioritaskan air. Dan jika mereka membuat tempat berlindung di dekat sumber, itu akan praktis, dua keuntungan. "Baik." Mata hitam Van Han mencari sayuran liar. "Kau tunggu di sini. Aku akan melihat sekeliling." Sop Hong melihatnya terengah. "Tidak, aku tidak mau." Van Han menggeleng, bibir manyun, seperti anak kucing takut ditinggalkan. "Baiklah, ikutlah." Sop Hong menghela napas, dia juga tidak tenang meninggalkannya sendiri. Pulau itu bisa saja ada binatang buas. Bab 19, Seekor Beruang. Untuk melihat medan jelas orang harus berdiri tinggi. Tapi niat memanjat segera ditolak oleh Sop Hong, membuang tenaga sekarang tidak bijak. Mereka berada di daerah rendah, pasang naik menunjukkan perkemahan dipilih buruk. Sop Hong meratakan tanah dengan sekop tentara, lalu berlutut dan menempelkan telinga ke tanah. "Ini?" Mata Yun Han sedikit membesar, ia melihat wajah berlumpur Sop Hong dan merasa pilu. Tidak terdengar suara air. Sop Hong berdiri, mengusap lumpur dari wajahnya. "Jangan bergerak." Yun Han cepat-cepat berjinjit dan mengusap lembut. "Tidak apa, nanti kita cuci saat temukan air." Sop Hong tertawa, melihat kekecewaannya. Yun Han menatap wajah kotornya seperti kucing belang, bibirnya bergetar lalu ia ceria. "Jadi sekarang kita ke sana?" Dari helikopter kulihat sisi utara pulau lebih mungkin ada air. Ia menunjuk ke utara. Mereka mendarat di timur. "Kalau begitu ayo." Yun Han menatap hutan lebat, sendirian ia tak tahu arah. "Ikut aku." Ia menuntunnya ke utara, tanah makin tinggi. Mereka mengitari hutan, berjalan dan berhenti setengah jam. "Sop Hong,
Ada jejak binatang. Yun Han menunjuk jejak berbentuk bunga plum. Oh, ia mendekat, membandingkan dan berkata, jejak rubah, kira-kira 2 hari. Kau bisa tahu itu? Yun Han heran. Ia tahu banyak tentang bertahan hidup, bahkan jejak rubah. Lupa? Paman Wang di panti asuhan dulunya pemburu. Aku belajar darinya. Ia berkata ringan, dalam hati meminta maaf. Paman Wang, maaf, saat aku menang akan kubakar 100 senapan baru. Bukankah kau takut padanya? Yun Han bingung. Ia tak bisa tanya orang mati. Kalau ada jejak rubah, air pasti dekat. Ia melihat arah lalu berkata, mari kita ikuti. Ah, jalan di sini lebih jelas. Pohon lebih jarang. Berhenti. Ia berhenti, memberi isyarat, menatap kotoran. Apa itu? Yun Han berbisik, mengintip lewat lengannya. Tunggu, aku periksa. Ia hati-hati. Itu kotoran dan urin beruang, kurang dari setengah jam, masih dekat. Apa itu? Yun Han maju cemas. Seekor beruang ada di sini, kurang dari setengah jam lalu. Suaranya berat, bertemu sekarang sangat berbahaya. Bahkan pasukan khusus tanpa senjata tak bisa selamat. Sekarang bagaimana? Yun Han panik, mari segera pergi. Hanya membayangkan beruang membuatnya merasa diawasi. Ia menepuk punggungnya, beruang ke pantai, kita ke dalam. Baik. Ia mengangguk. Yun Han, bagaimana kalau kita bunuh? Musim dingin ada mantel bulu beruang. Ia tersenyum. Jangan nekat. Ia menatap. Aku cuma bercanda. Ia menekan bibir, manusia hidup dengan akal. Memburu beruang harus ditunda, sekarang harus cari air. Bab 20, Ketidaktahuan yang tak gentar. Aku benar-benar tidak menyangka, baru 2 jam sudah ada yang memilih mundur. Hamin menatap layar telepon satelit sambil berkata, 2 orang itu hanyalah orang biasa tanpa pengalaman bertahan hidup, mundur itu wajar. Fuong Lam menjawab acuh. Sebagai ahli bertahan hidup terkenal internasional, Fuong Lam pernah ikut acara serupa bertahan di alam liar 365 hari, meski tidak sepanjang itu, yang terlama hanya 3 bulan. Bahkan yang punya sedikit pengalaman sering menyerah di hari pertama. Ini soal tekad. Ya, hal seperti itu memang ada. Fuong Lam menyilangkan tangan, berkata tenang, aku pernah ikut acara. Satu kelompok berpengalaman menemukan kotoran dan urin beruang di hutan. Mereka ketakutan lalu mundur. Ia melirik Ngotin Nguyet yang menyimak, lalu menambahkan dengan nada menggoda, ada juga kelompok lain, sama saja dengan yang mundur cepat, hanya bawa beberapa alat, tidak bisa beradaptasi, sehari saja langsung menyerah. Terima kasih Guru Fuong sudah berbagi. Hamin sedikit menunduk, lalu tulus berkata pada penonton, mundur lebih awal bukanlah aib, mohon pengertian. Hamin memegang mikrofon dan berkata mantap, sekarang, mari kita beralih ke siaran langsung berikutnya. Layar berganti, muncul 2 sosok familiar, pemuda usil dan gadis ketakutan. Hamin sempat kaku, lalu cepat pulih, mari kita lihat siaran Sopong dan Van Han. Wah, mereka menemukan kotoran dan urin beruang. Seru Ngotin Nguyat. Guru Fuong, apakah menurutmu mereka akan mundur? Tanya Hamin. Drone memperlihatkan kotoran dan urin beruang, semua detail jelas. Analisis Sopong tepat, itu tanda beruang yang masih baru. Fuong Lam agak kaget, hanya pemburu berpengalaman yang bisa tahu. Ah, jadi Sopong benar? Tanya Ngotin Nguyat. Ya. Fuong Lam mengangguk, mendengar Sopong berkata ingin membunuh beruang. Ia menggelengkan kepala dan berkata, mereka seperti anak sapi baru lahir yang tak takut harimau, ketidaktahuan membuat tak takut, tidak tahu betapa berbahayanya beruang itulah mengapa mereka tetap tenang. Apakah beruang benar-benar berbahaya? Tanya Hamin dengan dahi berkerut. Ya, sangat berbahaya, kalau aku melihat akan langsung lari. Kata Fuong Lam serius, kalau mereka tahu beruang menakutkan, pasti cemas dan takut, mungkin tak akan bertahan lama. Ia menoleh ke T6 Din dan bertanya, Enam Din, kalau kau bertemu beruang di alam liar, apa yang kau lakukan? Pergi. Jawab T6 Din tenang. Sepertinya beruang lebih menakutkan dari bayangan kita.
Hamin menghela napas. Saat itu, Sop Hong dan Van Han masih mencari air, berjalan lebih dari 10 menit. Sop Hong, dengar. Van Han menarik lengannya, mengangkat kepala mendengarkan. HM? Sop Hong menggenggam kapak dan waspada menatap sekeliling. Tidak menemukan apa-apa, ia bertanya, apa yang kau dengar? Van Han tiba-tiba bersemangat, menunjuk ke utara, seperti suara air. Ayo kita lihat. Sop Hong percaya pada pendengarannya, ia mengayunkan kapak membuka jalan. Kerak, kerak. Setiap tebasan membersihkan sulur, mereka maju 6 menit lalu melihat air terjun kecil, alirannya seperti tuangan baskom. Air, ada air. Van Han melompat girang, buru-buru melepas panci besi di kepala, hendak menimba. Tunggu, jangan terburu-buru. Sop Hong menahannya, berkata serius, periksa sekeliling dulu, siapa tahu ada binatang buas. Baik. Van Han cepat bersembunyi di belakangnya. Kerak, kerak. Sop Hong memotong batang kayu panjang 2 meter, membuang cabang, lalu memukuli semak di sekitar. Dum, dum. Di alam liar, hati-hati tak pernah cukup, satu lengah bisa hilang nyawa, bahaya selalu mengintai. Ikuti aku. Sop Hong menuntunnya ke kolam di bawah air terjun. Kolamnya hanya selebar 2 meter lebih, airnya jernih. Ia menusuk air dengan tongkat, tidak ada ular bersembunyi, barulah lega.